Selepas kemenangan Indonesia ke atas Korea Selatan, media-media Korea dikejutkan ya dengan pertahanan timnas yang begitu solid. Tapi mentalitas timnas U17 ini juga sebenarnya ada di level World Cup, karena Korea Selatan ini adalah negara yang bermain di Piala Dunia. Di kelompok umur apapun mereka itu bermain di Piala Dunia. Jadi apabila Indonesia dapat mengekang semua serangan-serangan daripada Korea Selatan, ini bermakna Indonesia juga punya satu level yang lebih tinggi standing dengan mereka. Ingin mencipta sejarah di kelompok umur ini di bawah kepala pelatihnya Coach Nova Arianto. Jadi tactical Coach Nova ini dia lebih kepada memperkuatkan lini pertahanan di samping counter attack menyerang, dan bila ada peluang di situ yang perlu mereka gunakan sebaik-baiknya untuk mencetak gol. Tidak perlu untuk bermain cantik, menguasai bola, tetapi akhirnya kalah. Itu lebih baik sebenarnya menguatkan lini pertahanan, solidkan, walaupun tidak menguasai bola tetapi menang, itu lebih baik sebenarnya. Tapi dengan kemenangan atas Korea Selatan yang mengejutkan, bersejarah, dan saya rasa ini keren saudara-saudara, saya rasa ini keren. Indonesia punya peluang cukup besar, apalagi Nova Arianto benar-benar bermain, belajar, benar-benar berguru dari apa yang selama ini, yang selama 4 tahun atau 5 tahun terakhir dikerjakan oleh Sintayong, yaitu bermain sepak bola berdasarkan cara lawan bermain, melihat kekuatan lawan, melihat kemampuan lawan, tidak egois, menerapkan idealisme harus menyerang, tidak. Tetapi benar-benar melihat lawan seperti apa, baru dilakukan kontra strateginya, dan itu terbukti berhasil melawan Korea Selatan. Dalam sepak bola itu Anda nggak perlu selalu menyerang. Kok total football kah itu, tiki taka kah itu, teka-teki kah itu, gegen pressing kah itu, apalagi jogo bonito kah itu, nggak usah selalu begitu. Anda harus benar-benar melihat kualitas diri Anda, tim Anda itu kekuatannya seperti apa. Ya, media Vietnam yaitu Soha mengatakan Timnas Indonesia menciptakan gempa besar di ajang Asia setelah menundukkan Korea Selatan. Wah. Sebelumnya siapa coba yang nyangka, ya kan? Sebelumnya siapa coba ada yang nyangka bahwasanya Indonesia bisa ngalahin Korea? Bahkan di YouTube Bang Binder bilang, YouTube Bung Binder, dia bilang apa? Aku aja bahkan mikir itu bakal seri, kata dia. Karena apa? Seri aja dengan Korea itu udah aku anggap menang gitu. Beda halnya kalau misalnya lawan-lawan tim yang lain. Tapi ini Korea yang rankingnya jauh, kita bagikan langit dan bumi dengan mereka, kita bisa seri aja udah kayak menang sebenarnya. Sama kayak kita seri dengan Australia di timnas senior, itu udah kayak menang. Sama kayak lawan Arab Saudi, main di kandang Arab Saudi, kita seri itu udah kayak menang sebenarnya, ya kan? Tapi kayaknya sekarang udah enggak. Setiap main wajib menang, mau kandang mau tandang. Kenapa? Itulah namanya mental. Itulah namanya kita udah mulai berkembang menjadi lebih baik. Dulu kita ketika jumpa sama tim-tim yang mapatannya ya lebih kuat, jangankan kita berjumpa dengan Arab Saudi, Australia atau Korea, kita jumpa dengan Vietnam, Thailand aja udah ketar-ketir, kita udah ketakutan luar. Sekarang sepak bola menghibur, sepak bola apa nggak usah, yang penting kita target kita lolos. Kalau lolos ke Piala Dunia itu cukup dengan 1-0, ya nggak masalah. Kalau lolos ke Piala Dunia itu cukup dengan hasil imbang, ya nggak masalah. Kalau lolos ke Piala Dunia U17 itu cukup dengan selisih gol, kalah tapi kita punya selisih gol yang baik, ya nggak masalah. Jadi itu tujuannya ke situ, bukan jadi paradigma orang selama ini kan, wah sepak bola itu harus menyerang, harus menang, harus mencetak gol, 1000 gol, 100 gol, berapa ratus gol, kayak begitu. Enggak, ini paradigma seperti itu harus dirubah, kecuali Anda punya Lionel Messi, Anda punya Cristiano Ronaldo, Anda punya Mohamed Salah, Anda punya Erling Haaland. Asia gempar. Garuda Muda tumbangkan Korea Selatan 0-1, kemenangan yang menggetarkan benua. Malam itu, dunia menyaksikan satu peristiwa yang kelak akan dikenang sebagai titik balik. Bukan hanya dalam sejarah sepak bola Indonesia, tetapi juga dalam catatan sepak bola Asia secara keseluruhan. Di stadion yang penuh tekanan dan sorotan, Timnas U17 Indonesia berdiri dengan kepala tegak menghadap Korea Selatan, sebuah tim yang selama ini dianggap tak diperhatikan oleh negara-negara Asia Tenggara. Namun siapa sangka,
Justru dari tanah air Nusantara, datang kejutan terbesar di turnamen ini. Indonesia menang. Skornya tipis, 0-1 dalam. Tapi maknanya dalam, sangat dalam. Awal yang tak terduga. Pertahanan seperti beton sejak peluit awal dibunyikan. Korea Selatan tampil seperti yang diharapkan. Agresif, cepat, dan penuh tekanan. Mereka mengurung pertahanan Indonesia dengan operan-operan cepat, pergerakan diagonal, dan variasi serangan yang sulit diprediksi. Statistik penguasaan bola mutlak menjadi milik mereka. Namun satu hal yang tidak mereka miliki malam itu, keberanian luar biasa dari Garuda Muda. Indonesia bermain seperti ksatria. Lini belakang tampil disiplin, tenang, dan cerdas dalam membaca permainan. Kiper Indonesia mencatat beberapa penyelamatan krusial yang membuat masyarakat terengah-engah. Berkali-kali bola nyaris tidak bersarang, tapi berkali-kali pula ia menepisnya dengan gemilang. Di tengah tekanan itu, Indonesia bertahan bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati, dengan semangat yang tidak bisa diajarkan oleh angka atau statistik. Gol bersejarah yang membungkam dunia lalu datanglah menit ke-62, menit yang akan dikenang sepanjang masa. Dari sebuah skema serangan balik yang cepat dan mematikan, seorang pemain muda Indonesia lepas dari kawalan. Dengan dingin dan percaya diri, ia melepaskan tembakan mendatar ke sudut gawang yang tak bisa menjangkau kiper Korea Selatan. Gol. Sesaat, stadion membayangkan. Kamera menyorot wajah-wajah bingung para pemain Korea. Di bangku cadangan mereka, para pejabat tertegun, seolah tak percaya apa yang mereka saksikan. Sedangkan para pemain Indonesia saling berpelukan, sujud syukur, dan menatap ke langit, karena mereka tahu, mereka baru saja mengubah sejarah. Heboh di media sosial dan reaksi internasional begitu usai pertandingan. Dunia maya langsung terbakar. Tagar-tagar Indonesia mengguncang Asia, tagar Garuda Muda terbang, dan tagar Korea tumbang merajai trending topik di X, Instagram, dan TikTok. Video gol kemenangan menyebar viral dalam hitungan menit. Cuplikan penyelamatan kiper Indonesia dijadikan highlight oleh akun-akun sepak bola besar se-Asia dan bahkan Eropa. Forum-forum sepak bola internasional dipenuhi komentar tak percaya. Korea Selatan kalah oleh Indonesia, ini sejarah. Saya pikir ini editan skor. Ternyata benar. Apa yang terjadi di tim U17 Indonesia? Mereka luar biasa. Media Korea Selatan, yang awalnya yakin akan meraih kemenangan dengan mudah, kini dipenuhi editorial pedas dan reflektif. Yonhap News menulis, kekalahan membidik dari Indonesia harus jadi cambuk besar untuk masa depan sepak bola muda Korea. Sementara media Jepang, NHK Sports, memuji Indonesia. Mereka bermain bukan seperti underdog, tapi seperti juara. Lebih dari kemenangan, ini simbol kebangkitan. Kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah pernyataan bahwa Indonesia, yang selama ini hanya dianggap sebagai tim pelengkap di turnamen-turnamen besar, kini bangkit sebagai penantang serius. Bahwa kerja keras, pelatihan usia dini, dan semangat pantang menyerah dapat meruntuhkan tembok-tembok sejarah dan persepsi. Di balik gol tunggal itu ada keringat, tangis, doa, dan ribuan jam latihan. Di balik kemenangan ini ada generasi muda yang percaya bahwa mereka bisa mengubah nasib sepak bola Indonesia. Dan malam itu, mereka membuktikannya. Asia terbangun, dan kini harus siap hadapi Indonesia. Tim-tim Asia kini tak lagi bisa memandang ke sebelah mata Garuda Muda. Mereka bukan lagi tim kuda hitam, yang hanya sesekali memberi kejutan. Kini mereka adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Semangat dan gaya bermain mencerminkan transformasi mereka. Indonesia tidak datang sebagai penonton. Mereka datang sebagai pembuat cerita. Kemenangan ini adalah awal, sebuah permulaan dari babak baru dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Garuda Muda telah terbang tinggi, dan hembusan sayapnya membuat seluruh Asia terjaga. Dan satu hal kini pasti, Asia heboh. Tapi Indonesia sedang bangkit.